Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik. Selamat bertemu kembali dalam ibadah malam melalui channel YouTube Jemaat Karambe, Rabu tanggal 26 November 2025. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian sebagai berikut. Dan dia
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melandasi persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan pembacaan kita dari kitab Yeremia pasal 30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Yeremia pasal 30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, pada malam hari ini. Tuhan telah menuntun dan menyertai kami di sepanjang hari yang kami boleh lalui bersama dalam berbagai kegiatan dan pekerjaan kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan kembali, berjumpa bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak kami. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Terlebih khusus Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui kekuatan daripada Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk membaca dan merenungkannya. Supaya melalui firman ini akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami untuk terus bertumbuh, dan firman ini juga akan menjadi suluh di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap sedia mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama kita mengikuti pembacaan kita. Yeremia 30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing.
Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau jangan takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang menekan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita jika kita senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita ini Yeremia pasal 30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17 diberi satu tema perenungan, janji pemulihan bagi yang berserah. Janji pemulihan bagi yang berserah. Pangalu katilendokan lako totontong masorongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para pelayan Tuhan, secara khusus pendeta, tentu paham benar bagaimana rasanya diutus menjadi pelayan ke tengah-tengah jemaat dengan karakter yang berbeda-beda. Apalagi jika sudah ada gambaran mengenai pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah jemaat yang dituju. Yeremia mengalami hal yang kurang lebih sama ketika diutus menjadi nabi ke tengah-tengah bangsa Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat itu umat sedang mengalami penghukuman, yakni menjadi orang buangan di Babilonia.
Hal itu merupakan ganjaran dari Allah atas segala pemberontakan mereka. Sebagai Nabi Allah, Yeremia merespon panggilannya dalam keteguhan iman. Ia tidak segan mengkritik umat Allah, termasuk para raja keturunan Daud, bahwa sungguh yang mereka alami adalah ganjaran atas kesombongan mereka sendiri. Pembuangan ke Babilonia pada akhirnya menjadi titik terendah yang harus dialami umat Allah. Sebab itu bukan hanya soal pembuangan secara fisik, melainkan juga secara emosional dan spiritual. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sanalah mereka terus mempertanyakan kasih dan keadilan Allah yang selama ini telah menyebut mereka sebagai umat pilihan. Namun berada di pembuangan dan menjadi bahan olok-olokan dari bangsa lain, membuat harga diri mereka seolah-olah dirampas dan diinjak-injak. Tidak ada lagi yang tersisa selain rasa malu dan keputusasaan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, akan tetapi lewat kesempatan itu jugalah Allah memakai Yeremia untuk menubuatkan keselamatan dan pemulihan. Bahwa Allah memang membenci kesombongan manusia, tetapi Dia juga adalah Allah yang murah hati, yang bersedia menawarkan pemulihan. Kita bisa melihatnya di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11 dari pembacaan kita. Yang Ia minta adalah keterbukaan untuk mengakui dan meratapi pemberontakan kita di hadapannya, sambil tetap percaya bahwa semengerikan apapun kondisi pembuangan yang kita alami dalam pandangan kita masing-masing, kita yakin dan percaya Allah sanggup memulihkannya. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman ini terus memberikan kekuatan bagi kita menjalani kehidupan, hidup anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mensyukuri firman yang kita telah dengarkan bersama, mari kita bersama-sama melantunkan pujian, nyanyian syukur kita kepada Tuhan melalui nyanyian ini. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
Ya Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syukur, doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu Tuhan, atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami melalui nyanyian kami. Dan juga kesempatan ini Tuhan memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, yang kami sudah baca dan kami sudah renungkan. Mengajarkan kepada kami untuk senantiasa teguh di dalam iman, sekalipun dalam kehidupan kami banyak tekanan pencobaan kehidupan yang kami alami. Tetapi dengan kuasa dan kekuatan daripadamu, kami akan terus dimampukan dan dipulihkan. Sehingga kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang terus memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan melalui persekutuan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk segenap hamba Tuhan, pelayan, pendeta yang bekerja di jemaat ini, dan juga pendeta yang ditugaskan khusus Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, agar senantiasa boleh mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Berdoa untuk segenap majelis gereja penatua diaken, di dalam membantu mendukung pelayanan. Biarlah Tuhan juga tetap memberkati kami semua, agar kami boleh saling menopang di dalam pelayanan kami di Jemaat Karambe. Begitupun dengan anggota jemaat Tuhan. Di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan senantiasa menolong, mengasihi kami, memberkati kami semua. Dalam berbagai aktivitas, kegiatan, pekerjaan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa kami boleh dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kami. Kami sebagai ASN, PNS, wira swasta, bahkan sebagai pengusaha, bahkan juga sebagai petani, dan berbagai pekerjaan lainnya. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, supaya kesemuanya itu Tuhan boleh kami angkat dengan penuh sukacita. Dan biarlah melalui pekerjaan kami senantiasa menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa bagi segenap kami semua Tuhan, sebagai keluarga, sebagai kakek dan nenek, sebagai ayah dan ibu, saudara bersaudara di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, mengasihi kami, agar kami boleh mampu di dalam mengangkat segala pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berdoa bagi anak-anak dan cucu-cucu kami, di dalam masa pertumbuhan, di dalam masa pendidikan, bahkan di dalam masa pekerjaan mereka. Baik anak-anak dan cucu kami yang ada bersama dengan kami di tengah keluarga, pun yang jauh terpisah dari kami. Mari Tuhan tetap nyatakan kasih-Mu kepada mereka dan kami semua. Kami senantiasa saling menopang, mendukung di dalam doa dan pengharapan kami. Dan kami tetap mengangkat dan melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Berdoa untuk segenap anggota jemaat, khususnya lansia. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan senantiasa boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai lansia. Melalui umur panjang, biarlah senantiasa boleh menikmati kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan kepada mereka.
Juga kami mendukung di dalam doa saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang berada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Ada banyak anggota jemaat yang dirawat di rumah sakit, juga dirawat di rumah, bahkan ada yang sementara berobat jalan. Mari Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, melalui usaha pendampingan dari keluarga, juga dari tim medis Tuhan yang menangani, melalui pemberian makanan dan obat-obatan. Kiranya melalui semuanya itu Tuhan Engkau berkati supaya mendatangkan kesembuhan bagi saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Yang sementara berduka Tuhan, Kau tetap menghiburkan keluarga yang mengalami duka cita. Agar senantiasa kuat Tuhan di dalam menghadapi duka cita dan senantiasa menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Secara khusus di daerah kami Toraja Utara. Mari Tuhan memberkati pemerintah kami sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sehingga kami sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia boleh menikmati kedamaian, ketentraman dan kenyamanan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sebentar Tuhan selesai ibadah pada malam hari ini, kami akan beristirahat. Mari Tuhan Engkau memberkati kami, menjaga dan melindungi kami pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan membangunkan kami besok pagi dengan kehidupan yang baru, kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan kami akan kembali mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Inilah doa syukur kami, pengharapan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.